menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Polisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan tempat pengasahan skripsi milik pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Oke guys, balik lagi di Neurocos, politisi Mexos. Nah, ini ada berita baru guys ya, soal Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin ke Mabes Polri ya, katanya dia telah membawakan ijazah asli dari SD sampai kuliah ya. Tapi tanggapan dari Mabes Polri-nya bahwa ijazah Pak Jokowi itu fotokopi guys. Ini yang benar yang mana ya gitu ya. Ini makin ganti-ganti guys. Jadi kayak Pak Jokowi bilang yang asli, sedangkan Pak polisinya bilang yang fotokopi gitu. Jadi kan mana ini gitu. Dan juga banyak ya netizen akhirnya apa, jadi banyak lagi kan kritikan dan kecurigaan kita gitu bahwa ini nggak benar gitu. Kenapa yang satu bilang ini, yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu ya kan. Ini benar-benar makin seru guys, nih beritanya makin seru. Dan juga ini ada bapak juga seperti apa Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi ini makin banyak dikepung sama musuhnya guys, karena banyak hal-hal yang dulu ya, kayak soal apa ya, mesin traktor gitu pas dibawa ke sawah akhirnya ditarik kembali guys. Nah, ini juga ada orang yang akan menggugatnya guys ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita lihat beberapa komentar dari politisi Mexos. Loh, kemarin Pak Jokowi bilang waktu ke kepolisian itu ngasih berkas ijazah asli dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi kenapa Pak kepolisian bilang itu fotokopi? Yang mana yang benar? Kalau cuma mau ngantar fotokopi, nah nggak usah lah Pak, repot-repot. Suruh aja pakai gosen, pakai gojek. Kalau cuma fotokopi mah, ya kan? Iya. Terus satu lagi nih, ada projo keceplosan ini, lucu banget. Lagi hot, tonton ya. Ini projo keceplosan. Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Waduh, gimana dong Pak Jokowi? Projonya kok keceplosan sih? Tuhan atau mungkin semesta alam itu tuh bikin lidahnya tuh keceplosan gitu, bikin lidahnya keselio. Tapi kan kadang kita tuh ngomong itu kan sesuai dengan apa yang ada di hati, sesuai keyakinan kita, ya kan? Sama kayak kita ngomong itu kan, kalau kita natural gitu ngomong spontan gitu kan, apa adanya. Apalagi dicecar sama pertanyaan, kita tuh kadang apa yang sudah ada di hati kita itu keluar, emosi kita apa itu. Jadi tanda tanya besar ini ya. Ganti aja Pak Jokowi itu projonya itu. Masa dia ngebocorin sih rahasia perusahaan? Aduh, makasih Tuhan. Makasih alam semesta. Ada yang keceplosan. Plintat, plintut, kasak, kusuk. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong D. Kalian itu para pejabat ngendikane neng umum, neng masyarakat, neng sosial media iki disoroti. Makanya di briefing dulu. Pak Ketua, tolong ini anggotanya di briefing dulu. Yang satu ngomong asli, yang satu fotokopi. Buat Pak polisinya, memang bisa ya Pak, barang bukti itu fotokopi. Saya baru tahu Pak. Kalau fotokopi di tempat saya cuma buat buntel kacang, buntel lombok. Di pasar banyak, di kilo nih Pak, nggak bisa buat bukti Pak. Masa sekelas Bareskrim Polri
Polda Metro Jaya, wis pokoknya sing tingkat tinggi lah Pak ya kasusnya ya. Masa nerimanya berkas-berkas fotokopian. Terus Pak Ketua sudah menyerahkan yang asli. Yang asli ditaruh di mana? Itu sama pengacaranya si anaknya Otto Hasibuan itu loh. Kemarin ditunjukin data-datanya, Mak. Seret sekelebatan gitu ya kemarin ya. Dan apakah kita sebagai masyarakat, terutama Anda sebagai masyarakat, percaya dengan kasakusuk Jokowi dengan Polri? Selama Kapolrinya masih Listio Sigit, saya tidak percaya. Anda mau berkomitmen, Anda mau klarifikasi, Anda mau berstatement seperti apa, Anda di pihaknya Jokowi. Mohon maaf, saya tidak percaya. Dan penyelidikan hasilnya nol besar. Kalau selama Listio Sigit masih menjabat dan awet menjadi Kapolri, ya sudah, semua kasus terlindungi aman. Oke Pak Listio. Dalam dugaan ijazah palsu ini ya, pembuktian kan tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan sepihak dari institusi yang menerbitkan atau memeriksa hanya dokumen fotokopi. Secara hukum kan kekuatan pembuktian suatu dokumen harus mengacu pada pasal 184 KUHP yang menyebut surat itu sebagai alat bukti yang sah. Tetapi nilainya hanya diakui jika diperiksa secara asli dan dihadapkan dengan alat bukti lainnya. Lebih tegas lagi, putusan Mahkamah Agung nomor 2775 huruf K /PDT /2000 itu menyatakan bahwa fotokopi dokumen itu tidak memiliki kekuatan pembuktian jika tidak disertai dokumen asli. Maka bila hanya fotokopi ijazah yang diperiksa, sementara aslinya tidak pernah ditunjukkan ke publik maupun pengadilan, maka kesimpulan apapun atasnya ya tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Nah, dalam proses pembuktian ijazah palsu, keterangan ahli forensik dokumen yang independen dan tidak terpengaruh tekanan politik ini menjadi sangat penting untuk menguji keaslian dokumen secara ilmiah dan objektif. Hal ini kan sejalan dengan ketentuan pasal 186 KUHP yang memberikan ruang bagi hakim ya untuk mempertimbangkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dengan keterlibatan ahli, kecurigaan atas pemalsuan dapat diuji secara teknis sehingga kebenaran materialnya dapat terungkap secara jelas. Maka sangat penting bagi pengadilan untuk bersikap objektif dan memerintahkan pihak atau siapapun ya untuk menghadirkan ijazah yang asli agar dapat diuji oleh ahli dokumen forensik yang netral. Tanpa itu kebenaran material kan susah untuk terungkap ya. Hukum kan tidak boleh tunduk pada kekuasaan, sebab asas equality before the law dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu menuntut persamaan perlakuan di mata hukum tanpa terkecuali. Halo, ketemu lagi sama aku. Mana kemarin yang ngomong ngapain ngasih lihat? Emang kalau udah dikasih lihat bakal selesai masalahnya bla 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 bla. Idih, kenapa emang malu banget kayaknya menunjukkan ijazah UGM? Keren loh. Orang yang rata-rata kuliah di Universitas UGM itu orang-orang hebat, orang-orang sukses. Kenapa gitu junjungannya harus takut nunjukin? Terus juga kemarin ke rumah dospemnya, boro-boro dospemnya mau dijadiin saksi. Orang dospemnya aja bilang bukan saya, kok dosen pembimbingnya? Ya, aduh lucu banget Bapak. Dan yang lebih lucu lagi, dosennya bilang, saya aja gak pernah lihat ijazahnya. Mundur ketua, kasihan. Dan lagi nih ya, itu partai Mawar Merah yang tiba-tiba mau melakukan pergantian ketum. Ya, dari si penyanyi ke tukang pisang. Terus Kang Pisangnya mundur dulu, Kang Pisang, Bapak mau naik. Soalnya teman-teman Bapak yang lain kan punya partai, jadi ketum partai. Cuma Bapak doang yang gak punya apa-apa di partai. Udah, mundur dulu ya. Pak Jokowi makin terpojok ya guys. Kenapa? Karena awalnya waktu masih jadi presiden bangga dan dengan bercanda
dengan pasti seolah-olah semua orang pasti dukung Jokowi, mengatakan inilah Pak Kasmudjo pembimbing skripsi saya, hehehe, ya, jurusan teknologi kayu. Tapi faktanya dibantah semua, guys. Ketika Pak Jokowi berkunjung dan sesudahnya Pak Kasmudjo ditanya oleh media, semua berubah 180, guys. You bisa ketawa-ketawa, tapi kalau di pengadilan nggak bisa. Dan saya justru kasihan pada Pak Kasmudjo. Kalau ini di deskripsi dalam bahasa Jawa itu bebasan kinempung wakul binoyo mangap. Jadi Pak Jokowi itu sudah dikelilingi buaya di mana-mana. Tinggal sekarang pertahanannya di Mabes Polri ya, guys. Nah, oleh karenanya tentang ijazah ini yang kedua, Bu Megawati tegas mengatakan, kenapa barang mudah dibikin susah sih? Kan kalau punya tinggal ditunjukkan, guys, ya. Sama lah itu pandangan semua orang kalau memang punya ijazah ditunjukkan, ya. Terus kemudian yang ketiga ya, guys, ini saya kasih tahu nih. Sahabat saya Pak Dr. Ray Surya, Bu Dr. Tifa, ya, dan yang lain-lain kan sudah diperiksa Polda Metro. Nah, saya ingin katakan kepada Pak Polisi, pertama, kalau Anda memeriksa sebuah laporan atau pengaduan pidana, yang harus Anda buktikan sekali adalah menggunakan asas namanya presumption of guilty. Jadi polisi mendasarkan dari laporan atau pengaduan Ray Surya dan kawan-kawan tentang ijazah Pak Jokowi, polisi itu mencari bukti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, bukan memeriksa untuk mengatakan bahwa laporannya Ray Surya dan kawan-kawan itu tidak benar, ya. Jadi harus dipahami beda antara presumption of guilty, ya, praduga bersalah, dan presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu hanya ada di ruang pengadilan. Nah, sekarang ketika polisi menerima pengaduan, laporan yang berkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, yang harus dibuktikan polisi adalah melakukan pemeriksaan. Karena itu ada 3 catatan saya tentang kredibilitas laboratorium forensik Mabes Polri. Pertama, independensinya perlu dipertanyakan karena ia berada pada langsung di bawah presiden, ya. Kecuali presidennya independen dan sebagainya itu boleh lah. Yang kedua, kemudian kredibilitas ilmiahnya pantas dipertanyakan. Karena selama ini beberapa kejadian tim lapor pun ketika diperiksa di depan hakim tidak bisa mengatakan tegas itu benar atau tidak benar. Dan yang ketiga ini yang paling penting, kualifikasi dari para penyidik tim lapor. Karena apa? Karena mereka nanti akan diuji di depan sidang. Dan yang keempat, guys, sehebat apapun kamu mengatakan ini jasa asli atau tidak asli, yang berhak mengatakan itu asli tidak asli adalah putusan pengadilan. Dan selama ini, sejauh ini, tidak pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi itu diuji di depan persidangan, baik kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri, ya, kemudian kasus-kasus yang lain itu tidak pernah diuji. Jadi sesuai dengan pasal 185 KUHP yang menyebutkan bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, terdakwa, dan ahli sampaikan di depan persidangan. Jadi sehebat apapun tim laboratorium forensik Mabes Polri mengatakan itu asli, kalau tidak diuji pengadilan itu tidak sah. Dan terhadap perkara saya ya, guys, tunggu. Dan sekarang sudah berkembang. Saya barusan terima WhatsApp dari Pak Suparno, mantan anggota DPRD Ponorogo, yang menginginkan kasus serupa dibuka di Ponorogo. Apa, guys? Bantuan traktor yang hanya beberapa jam kemudian ditarik lagi dan akan menyusul kasus Madiun. Dan super terakhir saya mengatakan tanggal 22 Mei saya berencana akan ke Jogja ya, guys, ya. Akan melibatkan diri dalam perkara intervensi gugatan yang diajukan oleh pengacara Jogja. Dan bersyukurnya nama-nama pengacara alumni UGM itu ikut bergabung. Antara lain di sini adalah Effendi, ya, Sitorus, kemudian ada Bedis El Fahmi, dan nama-nama beken lainnya ada di dalam tim kuasa hukum. Salam akal waras, tetaplah yakin bahwa hari ini Pak Jokowi itu berada pada posisi kinepung wakul binoyo mangap. Sudah banyak orang yang sudah berubah. Kepada polisi, jadilah polisi yang memiliki 3 modal. 1, pertama cerdas, yang kedua jujur, dan 3 pemberani. Karena modal itulah yang akan dikenang bahwa polisi ini independen. Salam akal waras, merdeka.